Ada Jokowi di balik amnesti Hasto dan abolisi Lembong. Ada kesepakatan di balik makan malam bakmi bersama Prabowo. Prabowo langsung beraksi, segala isu-isu negatif pun mulai hilang, para elit politik mulai akur. Ini adalah politik transaksional, itu hal yang sangat wajar. Lalu bagaimana langkah pemerintah menanggulangi isu-isu yang bertebar di media sosial yang cenderung memberikan stigma negatif kepada pemerintah? Kedepannya pemerintah mungkin harus bertindak tegas, menertibkan sosial media dengan aturan-aturan yang ketat agar isu negatif dan berita hoax tidak terus menjamur. Dengan ada aturan yang super ketat, masyarakat akan lebih tenang dari berita-berita hoax, ujaran kebencian di media sosial. Diharapkan akan ada pendekatan yang humanis agar tidak terjadi pergolakan. Prabowo harus berhati-hati dengan agen asing yang bermain. Dengan menggunakan organisasi dan LSM yang mengatasnamakan HAM, mereka dengan senang akan menyerang pemerintahan sehingga pembangunan tidak berjalan. Upaya pemakzulan Gibran langsung berhenti sejak Prabowo dan Jokowi menggawangi abolisi dan amnesti yang kemarin sukses membuat para netizen jatuh cinta. Akan ada keajaiban apa setelah kalian mengetahui bahwa ada Jokowi di balik semua ini? Ada obrolan sambil menyantap bakmi hingga jam 12 malam yang akhirnya disepakati Prabowo melakukan abolisi dan amnesti. Semua akan sedikit mereda karena elit politik yang memiliki kepentingan di sini nggak ikutan lagi. Dan sekali lagi hal seperti ini bukan melanggar hukum, melanggar etika karena ini wajar dalam perpolitikan. Dan kita sudah sadari bahwa ini semua nggak mungkin nggak sepengetahuan Pak Jokowi. Lawong wakilnya aja Gibran anaknya Pak Jokowi. Dan nggak mungkin juga Pak Prabowo melakukan amnesti dan abolisi tanpa juga memberitahukan kepada Gibran Rakabuming Raka. Yang otomatis ini adalah sebuah juga gesture politik kepada Gibran. Untuk sudah ya, tahun depan nanti pas pemilu lagi jangan coba-coba nyalon jadi presiden ya. Sekarang saya selamatin kamu, bilang sama bapakmu juga, karena kemarin kan kita sudah ngobrol juga bahwa ini saya lepaskan agar kasus pemakzulan ini bisa berhenti. Kalaupun ada ini sesuatu yang nggak akan sampai dihebohkan di media massa karena ya bohir-bohirnya sudah cukup nggak punya alasan lagi untuk ikut serta meramaikan hal itu. Kemarin itu kan sebenarnya kan upaya menekan juga. Dan apakah ini politisasi? Ya ini jelas. Dalam politik segala sesuatu sangat mungkin. Dan menekan lawan politik untuk segera menentukan keputusan mereka yang menguntungkan kita ini adalah sesuatu yang ya sangat wajar, transaksional. Itu tetap ya, saya percaya itu bukan sesuatu yang dimunculkan oleh antek asing. Ini adalah benar-benar ketidakpercayaan, keraguan, dan kemarahan anak-anak muda. Saya katakan milenial mungkin ya, mostly, karena kan, ya One Piece sendiri kan milenial. Yang terus dibesarkan oleh media, yang kebetulan media ini itu dalam sosial media sekarang ini lebih mudah tersebar jika beritanya itu negatif. Maka akhirnya kemarin terjadilah bad cop dan good cop. Di akar rumput dilakukan penekanan. Siapa yang mengibarkan langsung ditindak. Di atas Pak Prabowo dengan cantik mengatakan it's okay, nggak apa-apa mengibarkan hal itu tadi. Dan ini adalah sebuah upaya yang positif dalam politik di era sosial media. Pak Prabowo di sini memiliki stigma negatif sebagai seseorang yang dikait-kaitkan dengan adanya mahasiswa hilang dan sebagainya dahulu. Walaupun sudah dibuktikan ini tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini nggak serta-merta akan mendapatkan sebuah acungan jempol atau anggapan positif, terutama jika tindakannya ini memungkinkan untuk dianggap sebagai sebuah bentuk penekanan terhadap demokrasi. Maka caranya harus lebih bijak, lebih smart, dan juga berhati-hati. Kira kepercayaan masyarakat kembali ini adalah dengan pengaturan media, dengan tidak mengizinkan atau menutup sebuah upaya untuk menggulung atau mengamplifikasi berita yang buruk tentang pemerintahan. Maka saya merasa bahwa di tahun kedua menuju ketiga pemerintahannya, Pak Prabowo ini akan lebih bertangan besi. Informasi yang beredar ini akan ditangani dengan lebih serius. Dan penindakan ini jelas akan dilakukan. Sosial media tidak akan semudah seperti ini. Dan dia memang tahu bahwa ini yang harus dilakukan. Maka di tahun 2026 ke 27 nanti akan ada sebuah upaya yang keras untuk menertibkan arus informasi, terutama hoax dan juga disinformasi, penyebaran kebencian yang terjadi di masyarakat. Dan di tahun itu, saya pikir masyarakat akan bisa lebih tenang seperti yang tadi dikatakan. Tentu saja akan berkonsultasi dulu dengan Pak Jokowi, Pak Luhut, dan ini semua paparannya pasti dengan cara yang mungkin sama dengan cara menangani dua
lawan politik yang sebelumnya yang saya nggak enak katakan karena nanti dianggap melanggar hukum di situ. Dan ini adalah cara yang paling efektif dengan menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya ini lebih beresiko dibandingkan apa yang diperjuangkan, di mana disintegrasi bangsa itu sangat mungkin terjadi dengan penyebaran informasi yang rawan ditunggangi. Saya kira enggak ya, tapi akan ada sebuah pendekatan yang lebih advance lagi, ada pendekatan yang akan lebih tentu saja mencegah sebelum ini terjadi, dan saya rasakan ini sesuatu yang sifatnya itu memayungi. Jadi melarang terlebih dahulu, baru menindak kemudian. Sehingga apapun yang ada, ini biasanya sesuatu yang memang sudah keterlaluan, maka akan sangat masuk akal jika ternyata dilakukan penindakan yang cukup keras. Mereka dinamai agen rahasia, itu karena cara bergeraknya mereka pun dengan cara yang rahasia. Dan cara yang paling cerdas ini adalah mempergunakan orang Indonesia, warga negara Indonesia, untuk melakukan tugasnya tanpa mereka sadari. Jadi ada sebuah anggapan ya selama ini yang Pak Prabowo selalu ngomong ada antek asing, ada kekuatan asing yang berusaha atau apapun. Kenapa nggak ditindak aja? Karena mereka ini sudah mengetahui bahwa mereka tidak akan mungkin ditindak, karena kalau mereka ditindak, mereka pasti akan menggunakan pasal-pasal berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya. Dan for your info, mereka ini berlindung di balik kebebasan berdemokrasi. Mungkin kalau boleh kita bilang ini yayasan-yayasan atau LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia, dan sangat mungkin mereka ini adalah orang Indonesia yang juga tidak tahu bahwa mereka ini dimanfaatkan. Ini yang saya katakan what's next, apa yang akan terjadi. Pak Prabowo cukup tahu dan dia sudah mengetahui bahwa di tahun 2028 dan 2029, jika ternyata ini jadwalnya tepat, sesuatu yang berhubungan dan mungkin dengan skala sebesar Great Depression yang terjadi di tahun 1929, ini akan terulang 100 tahun kemudian di tahun 2029. Maka ini sebenarnya yang ingin ditanggulangi. Sesuatu yang tidak akan mungkin bisa kita hindari. Dan untuk itu, Indonesia harus bersatu. Untuk itu, tidak boleh ada perpecahan. Dan untuk itu, kita harus bersama-sama. Karena serangan yang paling besar itu datang dari luar sana. Kita akan bahas lagi tentang adanya sebuah bencana yang besar. Mungkin seskala dengan Great Depression yang ada 100 tahun yang lalu. Kita akan coba untuk lihat dan mengapa kita harus tetap bersatu. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu, supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.